Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Dwi Aryani, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi dan biokimia untuk mengganti tugas UTS dari Bapak dosen Bapak Otto Prasadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga, mikroskopik, protozoa, dan fungi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang era mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum merujuk pada mikrobiologi non-medis. Dua raksasa yang dikenal pada era ini adalah Bergering dan Winogradsky. Mikrobiologi modern memasuki abad ke-20. Mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan. Mikrobiologi dasar dan mikrobiologi teraplikasi. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini. Faktor yang mempengaruhi resistensi mikroorganisme terhadap zat-zat antimikroorganisme. Unsur fisik meliputi panas, penyinaran oleh sinar UV, pendinginan pada suhu yang standar, dan unsur kimia yaitu alkohol, ion logam berat, deterjen, oksidator atau pengoksidasi. Mekanisme kerja dari zat antimikroorganisme yaitu 1. Perusakan DNA, 2. Denaturasi protein, 3. Gangguan pada gugus sulfhidril, yang keempat antagonisme kimiawi, dan yang kelima perusakan pada dinding sel bakteri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang virus. Virus jenis baru yaitu coronavirus. Mengapa namanya corona? Karena bentuknya seperti corona matahari. Corona dari bahasa Yunani yaitu mahkota. Common cold merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang saluran pernapasan atas. Penyakit ini paling sering dialami oleh anak-anak dan orang dewasa. Tanda dari common cold meliputi 1. Hidung berair dan tersumbat, 2. Sakit tenggorokan, 3. Batuk, 4. Sakit kepala yang ringan, 5. Bersin-bersin, 6. Mata berair, 7. Sedikit demam atau tidak ada demam. Dan yang terakhir adalah merasa sedikit lelah. Cara agar virus tidak masuk tubuh kita yaitu menjaga tingkatan imunitas tubuh kita. Cara lainnya yaitu mencuci tangan sebelum makan, minum banyak air putih, dan mengkonsumsi sayuran, atur suhu dan kelembapan udara di ruangan, berkumur dan minum air garam, dan yang terakhir menggunakan salin nasal drop yang dijual bebas di apotek. Kemudian yaitu kedudukan mikroba dalam dunia kehidupan. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Eukariota memiliki membran inti sel. Archaea adalah kerajaan mikroorganisme bersel 1. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Perbedaan protista tinggi dan protista rendah. Protista tinggi atau eukariot itu inti sel diselubungi oleh membran, nukleus, nukleoplasma, kromosom, dan kromatin. Kemudian retikulum, endoplasma halus, retikulum, endoplasma kasar, badan Golgi, lisosom, mitokondria, sitoplasma, uniseluler, dan multiseluler, dan sudah ada kompartementasi. Protista rendah atau prokariot yaitu struktur sel lebih sederhana, inti sel tidak diselubungi oleh membran inti, inti sel terdiri dari kromosom tunggal yang panjangnya kira-kira 1 mm dalam keadaan terbuka. Sitoplasma di dalamnya tidak terdapat organel yang lengkap seperti sel eukariotik. Bagaimana bakteri berkembang? Bakteri berkembang biak dengan pembelahan binet.
Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anak yang identik. Pembelahan biner dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi dua atau bereplikasi. Termasuk prokariot tidak mempunyai inti sejati karena tidak adanya membran inti sel. Inti selnya hanya merupakan daerah di dalam sitoplasma dengan kekentalan yang berbeda. Ukuran diameter 500-700 nm dan panjang 1000-600 nm. Uniseluler atau satu sel. Kemudian dinding sel tegar memperbanyak gigi dengan pembelahan biner. Beberapa dapat bergerak dengan flagel. Alga merupakan produsen primer dalam suatu ekosistem akuatik, danau, kolam, rawa, waduk, sungai, dan tambak. Ultrastruktur bakteri. Bakteri bersifat prokaryotik. Kromosom yang mengandung bahan genetik terdapat di dalam sitoplasma. Demikian juga ribosom, tempat pembentukan protein dan granula penyimpan. Mesosom, suatu lipatan ke dalam dari membran luar, tempat respirasi analog dengan mitokondria, pili atau vindik, plasmid, dinding sel, kapsul, mukosa, dan flagella. Fungi merupakan dekomposer bahan organik dalam suatu ekosistem akuatik, berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang menjadi selulosa dan lignin jaringan tanaman dan kitin jaringan tulang insekta. Protozoa fungsinya sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan, bioremediasi, Bodo spp, Stentor spp, Colpidium spp, Vorticella spp, Halterias spp, Paramecium spp, Collet spp, Ureleptus spp, Arcella spp, Didinium spp, Difolia spp, Eulotes spp, dan sebagainya. Virus merupakan agen infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multiplikasi di dalam sel inang. Metode dalam mikrobiologi. Yang pertama adalah teknik membiarkan bakteri menggunakan metode pour plate. Yang kedua adalah membiarkan mikroorganisme metode strict plate menggunakan sampel kulit. Kemudian pewarnaan struktur sel. Reaksi pewarnaan gram dalam keadaan alami bakteri tidak berwarna. Reaksi pewarnaan gram digunakan sebagai langkah pertama dalam identifikasi di dalam laboratorium. Selain itu, dengan diketahuinya sifat dinding sel bakteri berdasarkan pewarnaan gram, dapat untuk menentukan jenis antibiotik untuk pengobatan. Bakteri gram positif berwarna violet, bakteri gram negatif berwarna pink. Hasil pewarnaan gram positif berwarna ungu dan gram negatif warna merah atau pink. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.